Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Meliana Huar SPD, guru biologi. Saya mengajar di SMA Negeri Bateti, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Negeri Malang dengan NIM 233128713748. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada materi tentang bakteri dengan menggunakan problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Risalah. Selamat pagi, guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih, guru. Apa kabar hari ini? Baik. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran? Sudah. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu berdoa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita mulai PPR ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. berdoa selisah. Dalam nama Bapa, Terima kasih untuk sekaligus yang sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana, semua hadir atau tidak? Hadir. Oke, kalau memang semua hadir, Ibu tidak usah panggil nama lagi. Iya. Jadi baik, adakah yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih ingat atau tidak? Masih. Coba, materi kita pada kegiatan kali lalu itu tentang apa? Protista. Tentang apa? Protista. Nah, protista itu dibagi atas berapa film? 3. Coba sebutkan 3 film tersebut. Protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan. Baik, terima kasih ya. Jadi protista itu dibagi atas 3 film ya. Iya. Protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan, dengan protista mirip Hewan. Adakah yang tahu tentang gambar yang Ibu tampilkan ini? Tahu atau tidak ini? Tahu. Ini gambar apa ini? Makan menggunakan tangan. Gambar apa? Makan menggunakan tangan. Jadi gambar seorang yang sementara Makan. Nah, jadi pada saat kita makan itu kita harus cuci tangan. Pada saat kita makan kita harus mencuci tangan. Coba siapa yang bisa jawab? Mengapa sebelum kita makan itu kita harus cuci tangan? Buat, terus supaya Terhindar dari penyakit. terhindar dari penyakit atau virus atau bakteri. Jadi setelah kita melakukan aktivitas dan kemudian pada saat kita makan itu kita harus selalu mencuci tangan sehingga kuman-kuman atau bakteri yang ada di kita punya tangan, kita punya tubuh itu bisa hilang. Nah, untuk materi hari ini nanti kita akan lihat tentang struktur daripada bakteri, kemudian ciri-ciri daripada bakteri, dan cara hidup daripada bakteri. Nah, untuk itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu adalah melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum bakteri dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan struktur tubuh bakteri dengan benar. Dan tujuan yang terakhir, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis cara hidup dari bakteri. Nah, untuk itu sekarang Ibu mau tampilkan video yang
berkaitan dengan bakteri. Silahkan dinonton ya. Ya. Sekarang Ibu tampilkan video dan silahkan kalian menonton. Kemudian sebentar akan dijawab di LKPD. Bakteri terbesar di dunia ditemukan di hutan bakau, Guadeloupe, Prancis. Varietas ini bisa dilihat dengan mata telanjang dan diambil menggunakan pinsel. Ukuran bakteri terbesar ini mencapai 2 cm, sekitar 5.000 kali lebih besar dari kebanyakan bakteri. Dinamakan Thaio margarita magnifica, bakteri terbesar di dunia tersebut memiliki struktur yang lebih kompleks menurut penelitian yang diterbitkan jurnal Science pada Kamis 23 Juni 2022. Penemuan itu mengguncang banyak pengetahuan dalam mikrobiologi, kata Oliver Gross, profesor biologi di University of the Antilles dan salah satu penulis studi tersebut kepada AFP. Di laboratoriumnya di kota Pointe-à-Pitre, Kepulauan Karibia, ia kagum saat memandangi tabung reaksi berisi untaian seperti bermata putih. Peneliti tersebut kali pertama melihat filamen aneh itu di sepetak sedimen bakau yang kaya belerang pada 2009. Berbagai teknik termasuk mikroskop elektronik mengungkapkan itu adalah organisme bakteri, tetapi tidak ada jaminan itu adalah sel tunggal. Ahli biologi molekuler Silvina Gonzalez Rizzo dari laboratorium yang sama menemukan bahwa bakteri terbesar di dunia itu milik keluarga Thaio margarita, genus bakteri yang diketahui menggunakan sulfida untuk tumbuh. Seorang peneliti di Paris juga sependapat bahwa mereka menemukan bakteri dengan satu sel saja. Namun upaya pertama untuk publikasi dalam jurnal ilmiah beberapa tahun kemudian dibatalkan. Kemudian peneliti muda bernama Jean-Marie Folland berhasil mempelajari bakteri terbesar di dunia tersebut dengan Lawrence Berkeley National Laboratory yang dijalankan University of California. Berkat dukungan finansial dan akses ke beberapa alat terbaik di bidangnya, Folland dan rekan-rekannya mulai membangun gambaran tentang bakteri besar itu. Ukurannya jelas sangat besar menurut standar bakteri. Jika diibaratkan proporsi manusia, itu akan seperti bertemu seseorang setinggi Gunung Everest, kata Folland. Gambar mikroskop 3D spesialis akhirnya dapat membuktikan bahwa seluruh bakteri terbesar di dunia itu memang satu sel. Akan tetapi, mereka juga membuat Folland menemukan temuan yang benar-benar tidak terduga. Biasanya, DNA bakteri mengapung bebas di dalam sel. Tetapi pada bakteri terbesar di dunia ini, DNA dipadatkan dalam struktur kecil yang dikelilingi oleh membran. Kompartementalisasi DNA ini biasanya merupakan ciri sel manusia, hewan, dan tumbuhan, organisme kompleks, tetapi bukan bakteri, kata Folland. Penelitian selanjutnya harus menentukan apakah karakteristik ini unik untuk Thaio margarita magnifica, si bakteri terbesar di dunia, atau apakah dapat ditemukan pada spesies bakteri lain. Gimana? Sudah? Sudah. Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompok yang Ibu sudah ketahui. Kelompok 1, kelompok 2, dan ini kelompok 3. LKPD. Kelompok 2. Ini kelompok 1. Kemudian setelah didiskusikan secara bersama-sama akan dipresentasikan di depan. Bisa toh? Sekarang waktunya untuk kita diskusi, silakan. Diskusi habis baru dipresentasikan. Oke, baik, dari sekarang kita mulai dengan kegiatan presentasinya. Jadi Ibu minta kelompok 1 yang mewakili untuk mempresentasikannya, silahkan maju ke depan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami tentang ciri-ciri bakteri dan pengelompokan bakteri. Kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk menyampaikan.
Cyanophytes sekarang ini lebih dikenal sebagai cyanobacteria dan termasuk dalam bakteria. Prokariota adalah organisme yang tidak memiliki nukleus dan membran untuk menyimpan bahan-bahan genetika. Kebanyakan prokariota adalah bakteri. 2. Ciri-ciri bakteri. Secara umum, bakteri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, merupakan organisme mikroskopik. Yang kedua, uniseluler dan hidup umumnya berkoloni. Yang ketiga, memiliki dinding sel yang tersusun dari mukopolisakarida dan peptidolikan. Yang keempat, pada bakteri-bakteri tertentu, terutama bakteri yang bersifat patogen, bagian terluar dari tubuhnya dilindungi oleh kapsul. Kapsul ini terbentuk dari lendir yang disekresikan sendiri oleh bakteri. Yang kelima, memiliki inti sel tanpa membran inti atau bersifat prokariotik. Yang keenam, di dalam sitoplasma tidak terdapat organel seperti mitokondria, retikulum, endoplasma, badan Golgi, atau vakuola. Yang ketujuh, memiliki DNA berbentuk sirkuler yang disebut plasmid. Yang kedelapan, pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri dapat berbentuk endospora yang berfungsi melindungi bakteri dan panas gangguan alam. Yang kesembilan, ada yang memiliki flagela sebagai alat gerak dan ada juga yang tidak memiliki flagela. Yang kesepuluh, umumnya berkembang biak secara vegetatif. Yang ke-11, sifat hidup ada bersifat autotrof dan heterotrof. Ketiga, struktur sel bakteri. Struktur tubuh bakteri terdiri atas bagian seperti kapsul atau lapisan lendir, dinding sel, membran sel, mesosom, sitoplasma, DNA, plasmid, ribosom, granulat cadangan makanan, vakuola gas, klorosom, flagela, dan pilus. Bagian-bagian bakteri adalah A. Kapsul atau lapisan lendir. Kapsul atau lapisan lendir merupakan lapisan terluar dari tubuh bakteri yang berfungsi sebagai pelindung, menjaga sel dari kekeringan, atau membantu pelekatan sel bakteri pada sel lain. D. Dinding sel. Dinding sel merupakan pelindung bakteri yang tersusun dari bahan peptidolikan, yaitu gabungan antara protein dan polisakarida. C. Membran plasma. Membran plasma merupakan lapisan pelindung yang tersusun dari bahan protein dan fosfolipid. Membran sel bersifat selektif, permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. Fungsi membran sel adalah membungkus sitoplasma, tempat pembentukan mesosom, dan mengatur pertukaran zat di dalam dan di luar sel. D. Mesosom. Mesosom merupakan organel yang berasal dari penonjolan membran sel ke arah sitoplasma. Fungsi mesosom adalah menghasilkan energi, membentuk dinding sel baru saat pembelahan sel, dan menerima DNA saat konjugasi. E. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan koloid yang mengandung molekul-molekul organik, garam-garam mineral, DNA, klorosom, dan ribosom. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. F. DNA. DNA merupakan materi genetik di dalam sel bakteri. Terdapat dua macam DNA pada bakteri, yaitu DNA kromosom dan DNA non-kromosom atau plasmid. G. Pili. Pili atau fimbriare merupakan rambut-rambut
yang berdiameter lebih kecil, lebih kaku, dan lebih pendek daripada flagella. Pilus atau fimbriare terletak di sekitar dinding sel. Yang pertama, membantu bakteri menempel pada media tempat hidupnya. Yang kedua, melekatkan diri dengan sel bakteri lainnya sehingga terjadi transfer DNA saat proses konjugasi. H. Flagella. Flagella merupakan alat gerak pada bakteri yang tersusun dari senyawa protein dan terdapat dinding sel. A. Berdasarkan perbandingan signature sequence atau urutan bahasa keras. B. Berdasarkan karakteristik dinding sel. Berdasarkan karakteristik dinding selnya, bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. A. Bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglykan yang tebal sehingga menyerap warna violet dengan pewarna gram. 2. Bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang dinding selnya mengandung lapisan peptidoglykan yang tipis sehingga menyerap warna merah dengan pewarna gram. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk baik, silakan dari kelompok 2 dengan kelompok 3 yang ingin menyampaikan pertanyaan atau saran, waktu dan kesempatan diberikan. Silakan yang mau bertanya. Silakan, Yohana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Ya, terima kasih. Kelompok 2 mau bertanya. Kelompok 1 dengar pertanyaannya. Ya, apa yang membedakan struktur dinding bakteri gram positif dan bakteri gram negatif? Pertanyaan dari kelompok 2 itu bilang apa yang membedakan struktur dinding bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Silakan didiskusikan dulu untuk dijawab pertanyaannya. Kelompok 1, ada yang mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Ya, silakan Marlan. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 ini menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan menghadapi kelompok 2 yang bertanya. Silakan. Jadi yang membedakan struktur dinding bakteri gram positif dan bakteri gram negatif adalah bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tersusun dari lapisan peptidoglykan yang tebal, sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglykan yang lebih tipis. Terima kasih. Terima kasih Marlan karena sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2 jawabannya? Pas. Jadi baik ya, yang membedakan antara bakteri gram negatif dengan bakteri gram positif itu adalah dinding selnya. Pembedanya itu adalah dinding sel, di mana dinding sel pada bakteri gram positif itu susunannya itu dia lebih tebal. Sedangkan kalau pada bakteri gram negatifnya itu peptidoglykannya itu lebih tipis. Lanjut lagi yang mau bertanya. Kelompok 3, Paskalia, silahkan. Yang kelompok 1 dengar ya, ini dari kelompok 3 mau bertanya. Silakan Paskalia.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan koloni bakteri. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3, Koselia mewakili, mereka punya pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan koloni bakteri? Silakan didiskusikan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada yang mau menjawab? Oh iya, sudah dapat diminum. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jadi baik yang kami ketahui tentang koloni bakteri adalah sekelompok sel yang dapat dilihat secara langsung dan mata, bentuknya bulat dan tidak beraturan. Baik, terima kasih ya dari kelompok 1. Sudah jawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana? Silahkan ditanggapi. Pas? Ya. Jadi baik ya, untuk koloni bakteri itu adalah sekelompok bakteri yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Di situ bentuknya apa? Di situ tadi yang sudah disebut, yaitu bentuknya bulat, lonjong dan sebagainya. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Silakan. Dari kelompok 3 masih ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 dan ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 1 dengar ya. Ya, apa yang menyebabkan bakteri gram negatif berwarna merah? Ya, pertanyaan dari kelompok 3 itu apa yang menyebabkan sehingga bakteri gram negatif itu berwarna merah? Silahkan didiskusikan untuk menjawab. Apa yang membedakan, menyebabkan sehingga bakteri gram negatif itu berwarna merah? Kira-kira ada apa di dalam bakteri gram negatif? Silakan, Koselia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang menyebabkan bakteri gram negatif berwarna merah adalah persenyawaan kompleks kristal, violet dan yodium larut. Terima kasih. Silakan. Bagaimana dengan jawabannya? Silakan ditanggapi jawaban dari kelompok 1. Pas? Pas. Baik, sekarang kita lanjut dengan presentasi kelompok yang berikut. Silakan maju yang mewakili kelompok yang mau presentasi, maju ke depan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kami tentang cara hidup bakteri. Kesempatan saya berikan kepada teman saya untuk menyampaikan. Cara hidup bakteri. Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang hidup bebas, ada pula yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Bakteri yang hidup bebas ada yang dapat membunuh makanannya sendiri, autotrof, dan ada juga yang tidak.
Bakteri dapat hidup di berbagai habitat sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang hidup bebas, ada pula yang hidup sebagai parasit pada manusia dan hewan. Bakteri yang berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen. Bakteri dapat dikelompokkan menjadi bakteri aerob, bakteri anaerob fakultatif, dan bakteri anaerob obligat. A. Bakteri aerob. Bakteri aerob adalah bakteri yang memerlukan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Jika tidak terdapat oksigen, bakteri akan mati. 1. Bakteri anaerob fakultatif. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang dapat hidup baik dengan oksigen atau tanpa oksigen. Bakteri anaerob obligat. Bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. 3. Bakteri autotrof. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik untuk membuat makanannya. Bakteri membutuhkan sejumlah energi. Berdasarkan sumber energi yang digunakan, bakteri autotrof dibedakan menjadi dua, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri homoautotrof. Bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof adalah bakteri yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, melainkan mendapatkan zat organik dari organisme lain. A. Bakteri Spirochete fungi adalah bakteri yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan organisme yang telah mati atau bahan organik lainnya. B. Bakteri parasit adalah bakteri yang mendapatkan makanannya dari organisme lain yang ditumpanginya. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran dari teman-teman, waktu dan kesempatan kami berikan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2 yang sudah presentasi. Silakan yang dari kelompok 1 atau kelompok lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, saran, kritik kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan materi mereka, waktu dan kesempatan diberikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Silakan dari kelompok 1 ini mau bertanya untuk kelompok 2. Kelompok 2 dengar pertanyaannya dulu. Silakan, ini Erlin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Kalau ada, tolong disebutkan. Terima kasih. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi? Coba diulang, Erlin. Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Adakah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri? Kalau ada, coba disebutkan. Silakan kelompok 2 didiskusikan secara bersama-sama untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan.
kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu ada, contohnya asupan nutrisi, suhu pH, dan oksigen. Terima kasih. Silakan ditanggapi kelompok 1. Pas, Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri itu ada. Nah, faktor-faktor itu terdiri dari yang pertama, di situ ada asupan nutrisi atau makanan. Kemudian ada lagi pH atau derajat keasaman. Kemudian ada suhu dan oksigen. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya, dari kelompok 3. Rupanya mereka juga mau bertanya untuk kelompok 1. Silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa sel pada bakteri termasuk dalam prokariotik? Mengapa sel pada bakteri itu termasuk dalam sel prokariotik? Silakan disebutkan. Mengapa sel pada bakteri termasuk dalam prokariotik? Silakan, Adriana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaannya, jawab. Sel pada bakteri termasuk dalam prokariotik karena tidak memiliki nukleus, kekurangan organel, sel dan ukuran senyawa yang kecil. Bagaimana bisa diterima? Kita tepuk tangan dulu untuk Adriana. Jadi baik, sel pada bakteri itu termasuk di dalam sel prokariotik karena dia tidak memiliki nukleus atau yang disebut dengan inti sel. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Jadi baik ya, terima kasih untuk kelompok yang hari ini sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin Ibu mohon ke depannya itu kalau masih ada kesempatan lagi untuk ada kelompok diskusi lagi, mohon ditingkatkan. Nah di situ yang Ibu mau sarankan itu, jadi pada saat presentasi itu di situ pengucapan katanya itu harus jelas sehingga bisa dimengerti oleh teman-teman yang lain. Oke, kalau begitu mungkin dari pembelajaran kita tadi ini silakan mungkin dari salah satu peserta didik yang ada di sini yang ingin menyampaikan kesimpulan, waktu dan kesempatan saya berikan, silakan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri adalah golongan organisme prokariotik. Yang pertama, ciri-ciri umum dari bakteri adalah merupakan organisme mikroskopik. Yang kedua, merupakan organisme uniseluler. Yang ketiga, memiliki dinding sel. Yang keempat, berkembang biak secara vegetatif. Yang kelima, sifat hidupnya autotrof dan heterotrof. Yang berikut bagian-bagian bakteri yaitu lapisan lipid atau kapsul, dinding sel, membran plasma, mesosom, sitoplasma, DNA, pili, dan flagela.
Dan berikut pengelompokan bakteri di bagian atas dua yaitu berdasarkan karakteristik dinding sel. Yang kedua, berdasarkan perbandingan signatur sekuen. Dan yang terakhir dilihat dari cara hidupnya. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen dibagi atas dua yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri terbesar di dunia ini dikelilingi oleh membran. Sekian dan terima kasih. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk kesimpulan. Sudah memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada hari ini. Nah, jadi baik sekarang Ibu mau memberikan proses untuk kalian dari materi yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan sekarang. Waktunya 5 menit saja. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Sudah siapkan kertas, tulis nama di situ, kemudian dikerjakan. Coba kamu tenang sedikit dulu. Sudah kumpul? Sudah. Terima kasih. Jadi baik, untuk kegiatan kita ke depannya, minggu depannya itu nanti kita akan lihat mengenai keanekaragaman hayati ya. Jadi di situ nanti kita akan lihat itu mengenai keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies. Jadi nanti tolong sebentar pulang dilihat materi yang akan kita pelajari pada minggu depan ya. Oke, kalau begitu sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas rahmat penyertaan-Mu, sehingga dari awal hingga akhir kami sudah mengikuti kegiatan pembelajaran. Kiranya ilmu yang kami dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Semuanya ini kami sampaikan lewat perantaraan